Jadi Fakultas Hukum UGM itu Kehutanan. Fakultas Kehutanan UGM tuh lulus tahun Tahun 86. 86. Ya. Nggak bareng sama Pak Jokowi ya? Nggak bareng, Pak Jokowi duluan. Duluan. Tapi bukan karena lebih pintar sebenarnya, karena aku dapat 2. Dua sekolah ya? 2 sekolah ya. Di IAIN dan UGM. Dan bagaimana ceritanya ini? Saya dengar Mas Toha ini kan ketua Koordinator angkatan Fakultas UGM angkatan 80. Iya, koordinator angkatan Fakultas Hukum, Fakultas Hukum terus. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada angkatan 80. 80. Di situ ada Pak Jokowi. Ada sebagai anggota. Nah, bagaimana ceritanya nih? Orang kan mengatakan ini kan sebenarnya istilahnya kalau Mas Toha yang ngomong ini kan membuka kotak Pandora juga. Walaupun sudah banyak terbuka, tapi orang kan mengatakan masih belum yakin gitu kan. Nah, ini Mas Toha kan sebenarnya orang yang langsung terlibat sebagai ketua kelompok angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Menarik sekali Mas Toha. Jadi kalau kita lihat apa yang mau diceritakan oleh Mas Toha ini tentang terutama dalam konteks Fakultas Kehutanan UGM ini berkaitan dengan Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi itu teman satu angkatan. Ya. Masuk kuliah bareng pada tahun 1980. Mengikuti proses perkuliahan juga bersama-sama. Ya. Kegiatan di luar kampus seperti camping juga bersama-sama. Bahkan ketika kita sama-sama satu kos, bukan satu kos ya, satu daerah di Banjiro itu, ya. Ketika kita suka pulang bareng itu bang, naik motor. Sehingga saya tahu persis Jokowi itu karena memang kita berteman, bayangkan ya, mahasiswa Fakultas Kehutanan itu kan nggak banyak. Sehingga kita saling mengenal satu sama lain, termasuk Pak Jokowi. Jadi sejak kuliah bareng masuk sampai lulus wisuda saya ikut menyaksikan. Sehingga orang di luar mau ngomong apapun, ya saya pasti nggak percaya dong. Kecuali sayanya sudah pikun gitu ya. Atau masuk angin. Gitu. Ya kan, orang gila aja kalau sayanya udah gila gitu dan nggak waras, maka saya mungkin percaya dengan isu-isu di luar sana gitu. Ini kan saya orang saksi fakta, saksi hidup yang melihat, menyaksikan, berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi sejak masuk sampai beliau lulus sebagai sarjana Kehutanan Gajah Mada. Sehingga ini saya pastikan itu tidak meyakini lagi, tapi memastikan itu. Jadi yang siapa tadi Pak Sumitro itu sebagai apa ya waktu itu ya? Kan ada yang ini kan seolah-olah nama Sumitro ini kan dipakai untuk memperkuat bahwa ijazah Jokowi itu palsu kan? Kan dia itu kan bukan dekan kan? Dia dosen pembimbing skripsinya Jokowi. Sumitro itu. Ya. Jadi kan banyak orang persoalkan mengenai OE gitu kan ya. Ya memang mungkin pada saat itu ya pakai OE juga ditandatangani, U juga ditandatangani, sebenarnya itu nggak prinsip lah. Nggak prinsip lah, itu minor lah ya, masalah minor yang menurut saya tidak prinsip lah. Ulama baru itu kan nggak penting. Ulama baru ya. Nama saya juga di skripsi pakai TH, di ijazah nggak pakai H. Terus apa kemudian saya dibilang skripsi saya palsu gitu? Ya, itu biasalah Mas. Orang kalau mencari kesalahan orang kan gampang. Apa aja kan bisa digoreng-goreng kan? Ya, dicari-cari. Dicari-cari lah. Nah, Mas Toha, satu hal lagi yang juga berkembang di tengah-tengah media sosial kita, ya, bahwa seolah-olah transkrip nilai ijazah Jokowi itu tanpa tanda tangan. Gimana?
Jadi gini ya, ini mungkin orang melihatnya tuh kan hanya yang hanya sepintas, ya, tidak mendalam. Transkrip di UGM itu standar, ya. Itu ada pada saat kita lulus, ya kan. Kemudian kita mau melamar kerja, itu biasanya kita minta transkrip. Yang aslinya itu ada, tantangannya oleh dekan, kemudian difotokopi dan direalisir sebagian. Itu pasti nggak. Jadi yang tulis tangan ini ingin saya sampaikan. Saya punya dokumen saya lengkap. Jadi dari mulai KHS, ya bang, KHS itu nanti ada kita terima 1 lembar, kemudian file di bagian pengajaran, dan 1 lembar lagi diterima oleh dosen pembimbing akademis. Dari KHS itu, oleh dosen pembimbing akademis itu dia punya kartu bang, saya lihat, namanya daftar nilai, bentuknya kayak kertas karton tebal zaman dulu. Jadi itu dari KS itu disalin, tulis tangan tuh. Misalnya saya dapat nilai tidak lulus di semester 1, ada 1 mata kuliah, dia tulis tuh. Nanti saya ngulang di semester 3, lulus, coret, diganti kayak gitu. Nah, jadi dia tulis tangan terus. Kemudian sampai ke semester 8 dia disalin tuh tulisan tangan itu, direkap gitu. Itu masih tulisan tangan juga, tapi belum ada IP-nya, IP kumulatif itu belum ada. Nah kemudian menjelang pendadaran, gitu, menjelang sidang ujian skripsi, itu direkap rapi oleh dosen pembimbing akademis itu dan ditandatangani. Sehingga sebenarnya yang tulis tangan itu sebenarnya itu file internal dosen pembimbing akademis sebenarnya. Iya. Ya, karena yang mahasiswa tahu tuh hanya KHS dengan transkrip yang final yang dikeluarkan oleh fakultas, tantangannya oleh dekan. Ya, jadi yang kemarin ditunjukin itu bukan transkrip final sebenarnya. Ya, semua mahasiswa pasti punya transkrip finalnya itu. Nah, itu sehingga kalau tulis tangan itu sebenarnya mungkin karena terlalu filenya itu terlalu lengkap gitu, sehingga file-file punya dosen pembimbing akademis yang sifatnya internal pun itu mungkin terus dibuka semua gitu. Sehingga ada orang berpendapat bahwa kenapa transkrip itu pakai tulis tangan, padahal itu kan internal dosen pembimbing akademis. Kalau yang keluar resmi dari fakultas enggak dong, itu ada formatnya sendiri, ya nggak mungkin gitu. Iya. Dan waktu Pak Jokowi di wisuda menyaksikan ya? Menyaksikan. Kan kalau di kehutanan kan orang sedikit. Ya, sehingga kalau ada yang wisuda kan rame-rame seru-seruan gitu. Ikut menyaksikan, sidangnya juga ikut menyaksikan. Pas wisuda juga rame-rame gitu. Biasa di kehutanan kan orang lapangan ya. Jadi jiwa korsanya tuh tinggi kan. Itu bang. Jadi ya kan teman-teman yang masih hidup itu ada 67 orang bang. Masih banyak teman-teman yang masih hidup. Mereka tuh yang kemarin ulang tahun reuni Fakultas Kehutanan itu kan hadir kan? Hadir, saya hadir. Yang katanya dadakan gitu, nggak ada dadakan. Karena awalnya itu sebenarnya sudah lama sekali kita mau bikin reuni di Istana Bogor. Sebenarnya udah bikin kaos juga, ada kaosnya tuh Istana Bogor. Kedepannya Pak Jokowi sibuk terus, nggak sempat lah. Ya. Dan Pak Jokowi pun nggak terlalu ini dengan teman-teman, mungkin karena saking sibuknya sebagai seorang presiden. Akhirnya pas halal bihalal kemarin habis lebaran, kita bikin halal bihalal juga, merancang untuk sebuah pengganti di Bogor itu kita bikin lah pas 45 tahun gitu. Dan itu bukan reuni Fakultas Kehutanan, reuni angkatan 80. Angkatannya Pak Jokowi juga. Angkatannya Pak Jokowi, angkatan saya gitu. Nggak ada hubungannya dengan reuni Fakultas Kehutanan gitu. Ini angkatan, kalau di tempat saya biasa tuh kemarin reuni angkatan di atas saya 79. Sebelumnya ada reuni angkatan 82. Jadi itu masing-masing gitu. Membangun kebersamaan dan solidaritas ya. Solidaritas. Kita kan juga punya perkumpulan namanya The Spirit 80. Ya, Spirit 80 kebetulan dewan pembinanya saya dan Pak Jokowi dan saya, Bang. Jadi untuk ada ketuanya tiap tahun atau 2 tahun sekali kita bisa bergilir.
Dan untuk membantu teman-teman yang keluarganya tidak mampu, kita urunan. Begitu Bang. Kita Iya. punya itu. Jadi reaksi kawan-kawan yang 67 lagi ya, yang satu angkatan dengan Pak Jokowi, angkatan 80 itu bagaimana melihat isu-isu ini? Iya, apa ya? Ya kayak kemarin misalnya Mulyono dibilang calon tiket di Tirtonadi, itu juga kebangetan lah menurut saya. Karena Mulyono itu betul teman aku, Bang. Teman saya itu. Iya. Ini pun teman mereka mau ada mempertimbangkan untuk apa istilahnya buat laporan polisi lah. Orang-orang yang melecehkan gitu ya. Iya. Mulyono katanya calon tiket di terminal Tirtonadi gitu. Itu saya kira nggak tahu itu info-info kayak gitu dari mana ya. Kalau ada disusupkan dari ITB katanya, padahal itu namanya Dwi Atmojo, itu temen aku satu angkatan. Jadi banyak hal yang menurut saya kok orang begitu mudah memfitnah gitu ya, tanpa ada Ngarang cerita ya, tanpa didukung oleh fakta gitu. Ya, begitu mudah, saya nggak ngerti era sekarang gitu, era medsos ini ya. Sebenarnya bukan medsos juga yang salah. Kan orang-orang yang terlibat, yang terjebak di dalam menyatakan ijazah palsu ini kan orang-orang juga latar belakang pendidikannya juga cukup lumayan bagus. Ya kan? Kenapa mereka, artinya begini. Kalau menurut saya ini kan mencontohkan satu permainan politik, sikap politik yang tidak membangun ya. Kalau misalnya ini berjalan di atas kebohongan kan bahaya sekali. Medsos itu kan memanfaatkan saja. Ya. Gitu. Nah jadi kalau kita lihat secara moral ya, apa yang dirasakan oleh kawan-kawan seangkatan ini dengan isu-isu yang ada sekarang? Ya apa ya? Ya jengkel aja, ikut jengkel. Artinya kan sebagai teman yang memang langsung melihat berkawan sejak masuk sampai lulus, kemudian dibilang sebagai teman nih ya Pak Jokowi, kemudian orang bilang ijazahnya palsu, pasti kan jengkel juga Pak. Ya. Kalau padahal tahu betul ya tahu asli. betul Ya? asli gitu. Terus tapi di luar ngomong macam-macam, kadang-kadang wah kita dianggapnya termula segala macam. Ya saya bilang, saya tidak punya kapasitas untuk membela Jokowi di luar persoalan ijazah. You mau ngomong apapun saya nggak peduli. Tapi ketika bicara tentang ijazah, saya sebagai teman yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi kuliah dari awal sampai jadi wisuda, saya nggak bisa tinggal diam. Iya, iya. Teman-temannya juga sama, cuma teman-teman kan banyak yang tidak berani karena backgroundnya bukan aktivis Bang. Yang kadang-kadang nggak berani menyampaikan itu. Tapi kalau saya kan memang backgroundnya aktivis dulunya. Iya, iya. Ketua